Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita bisa beribadah pada zuhur hari ini. Dan dilanjutkan dengan kultum, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang Allah uji dia dengan sakit yang dideritanya, sehingga harus diopname dari rumah sakit ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa ila shifa'un shifa'un ghairu saqaman. Allah memudahkan semua urusannya, memudahkan semua langkahnya dan diangkat semua penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas di penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada zikir yang kita sering ucapkan pada pagi dan sore hari. Zikir, salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa sih yang harus dibaca pada pagi hari dan sore hari. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmizi dalam sunannya, dan juga Abu Daud dan juga yang lainnya. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dalam Sunan Tirmizi, dan Syekh Albani mengatakan hadis sahih, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ma aqulu idza asbahtu wa idza amsaitu. Bertanya seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang kita lihat di sini bagaimana sahabat itu minta diajarkan doa atau zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngarang-ngarang sendiri, padahal mereka orang Arab, paham bahasa Arab, mengerti bahasa Arab. Tapi enggak ngarang. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya alimni ma aqulu idza asbahtu wa idza amsaitu." Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang harus aku baca pada pagi hari, pada sore hari. Subhanallah. Kita lihat bagaimana sahabatnya itu. Makanya salah satu doa yang bagus adalah doa dari Al-Quranul Karim atau dari apa yang diucapkan, yang dibacakan, yang diajarkan oleh Rasulullah pada sahabatnya. Termasuk doa ini. Dari Al-Quran banyak, doa dari Al-Quranul Karim banyak. Rabbana zalamna dari Al-Quranul Karim. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah dari Al-Quranul Karim. Dan banyak doa-doa para nabi dan rasul dari Al-Quranul Karim. Yang kita lihat bagaimana sahabat ini walaupun mereka mengerti paham bahasa Arab, nanya kepada Rasulullah SAW, tolong ajarkan aku apa yang harus aku baca ketika masuk pada pagi hari dan pada sore hari. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Abu Bakrin, qul, hai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katakan olehmu, bacakan olehmu, doakan, zikirlah oleh kamu ya Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada
La ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malika a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an a'tarifa ala nafsi su'an au ajurhu ilal muslim. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia. Ahlul jannah, ya, digaransikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa berhasilkan ahlul jannah. Masuk salah seorang dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Ucapkan olehmu ayah Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, fatiras samawati wal ardh, yang mengatur, yang menjaga, yang merawat, yang memelihara alam jagat raya ini. Dalam Al-Qur'an ada 3. Ya, yang dikatakan fatiras samawati wal ardh. Kadang-kadang Allah mengatakan ya khalaqas samawati wal ardh. Kadang-kadang juga Allah mengatakan badius samawati wal ardh. Itu beda-beda, enggak sama. Walaupun satu tujuannya. Kalau bilang fatiras samawati wal ardh, ya yang menjaga, yang melihara, yang mengatur, yang merawat alam semua jagat raya ini. Kalau khalaqas samawati wal ardh, pencipta alam jagat raya diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita hafal ayatnya kan, inna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang ketiga, badius samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak ada langit dan bumi sebelumnya. Jadi Allah pembuat bid'ah. Ya, pembuat apa yang belum ada sebelumnya Allah adakan. Termasuk bumi dan langit, segala macam isinya yang ada ini tidak ada sebelumnya. Tidak ada langit dan bumi dan segala macam isi yang ada di dalamnya Allah ciptakannya. Manusia saja kita lihat gak sama semuanya kan, walaupun satu rahim, kembar, beda wajahnya, beda sidik jarinya, beda kornea matanya ketika di scan seperti itu. Manusia dari Adam sampai manusia terakhir gak ada yang sama sidik jarinya, gak ada yang sama kornea matanya itu. Ketika sekarang kan banyak di scan matanya, di scan sekarang ini. Sidik jarinya untuk apa? Untuk absensi misalnya. Tidak ada yang sama, subhanallah. Inilah fatiras samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjaga, yang melihara, yang merawat alam jagat raya ini. Semua, termasuk kita manusia di dalamnya. Fatiras samawati wal ardh. Alimul ghaibi wasyahadah. Alim yang maha mengetahui. Yang makhluk, jumlah makhluknya, makhluk yang tinggal di alam ghaib. Malaikat kan tinggal di alam ghaib. Iblis, syaitan, jumlah malaikatnya berapa, jumlah syaitannya berapa, apa-apa saja yang tinggal di alam ghaib, Allah maha mengetahui karena Allah yang menciptakannya. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan syahadah dalam dunia ini, jumlah manusia yang sejak Adam sampai sekarang ini berapa miliar manusia yang pernah hidup, Allah mengetahuinya. Allah mendengarnya karena Allah yang menciptakan mereka. Kita nggak tahu sekarang aja sensusnya dunia ini hampir 7 miliar manusia yang tinggal di dunia ini. Nah sebelum kita berapa jumlahnya? Allah kita nggak tahu. Ini kita kan alimul ghaib wasyahadah, yang tinggal itu manusia, belum makhluk lain, belum yang tinggal di daratan, belum yang tinggal di lautan, belum yang tinggal di apa yang burung-burung yang ada di angkasa sana. Semuanya makhluk Allah tabaraka wa taala, dan semuanya Allah tahu mereka, besar kecilnya mereka, bentuk jenis macam mereka, semuanya Allah mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahadah. Subhanallah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW setelah kita mengakui tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Allah yang mengatur, menjaga, memelihara. Allah yang mengetahui jumlah makhluk hidup yang pernah tinggal di dunia ini dan akan tinggal di dunia ini. Berapa jumlah makhluk hewan, semua segala macamnya. Alimul ghaib biasanya pemuliaan, mengagungkan, memuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian la ilaha illa anta. Enggak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, kecuali Allah tabaraka wa taala. Inilah tauhid ilahiyah. Tauhid ibadah, mengibadah hanya kepada Allah. Setelah kita akui, kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, menjaga alam jagat raya ini. Allah yang mengetahui jumlah makhluk hidup yang ada di alam gaib, di alam nyata. Dan barulah kita ikrarkan yang kita sembah
adalah Khaliq, pencipta makhluk tersebut. Bukan makhluk yang kita sembah. La ilaha illa anta. Enggak ada ilah yang berhak sembah kecuali engkau, kecuali Allah tabaraka wa taala. Semuanya makhluk, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah siapa? Zat yang menciptakan makhluk, itu Allahu Rabbuna Jalla wa ala. Itu yang kita sembah. La ilaha illa anta. Enggak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Setelah itulah Rasulullah mengatakan apa? Rabb kulli syai'in wa malik. Rabb segala sesuatu. Dialah Allah pencipta segala sesuatu yang ada di Allah yang menciptakannya. Wa malik, dan Allah menguasainya. Allah raja di raja, Allah tabaraka wa taala. Beda dengan manusia. Manusia punya kerajaan, manusia punya kekuasaan tapi terbatas. Umur, ada umurnya, ada masanya, ada tempatnya dia berkuasa. Ya, contoh sekarang saja ada Salman di Saudi, dia raja pada tempatnya dan pada ukur waktu tertentu. Setelah itu dia akan mati. Ya contohnya saya di negara kita misalnya, Soeharto. Ya, bagaimana Soeharto berkuasa 32 tahun, lengser, mati juga. Itu makhluk, manusia, semuanya akan mati. Hanya Allah ya tabaraka wa ta'ala wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang Allah yang awal, yang belum ada segala sesuatu, Allah telah ada. Dan akhir semua akan musnah semuanya illa wajhullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Semua manusia akan hancur semuanya, semua makhluk akan hancur illa wajhullah, kecuali wajhullah tabaraka wa taala. Inilah zat yang kita sembah. Malik, penguasa, raja di raja. Sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada, sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah telah ada, semua telah ada sebelumnya. Subhanallah. Malik, raja di raja Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada dari jeleknya keburukan hatiku, keburukan jiwaku. Manusia enggak terlepas di dua masalah. Fujuraha wa taqwaha. Fujur, cenderung berbuat buruk, cenderung bermaksiat, dan juga manusia punya potensi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat, iri, dengki, hasud kepada orang, iriya. Semua itu penyakit-penyakit jiwa yang harus kita buang. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan jiwaku. Ini penting bagi kita sebenarnya. Karena yang datang kepada Allah itu hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Yang datang kepada Allah hanya hati yang bersih. Maka jaga hati kita. Jangan sampai ada hasud, dengki kepada orang, dengki pada sama kerjaan kita. Karena dia dapat jabatan, karena dia dapat ini, kita benci, kita dengki, kita hasad kepada dia. Ini penyakit yang merusak amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki, dan keburukan syaitan, yang syaitan setiap saat, setiap detik tidak pernah capek untuk menggelincirkan kita dari syaitan mustaqim. Dan dibuat syirik ini dikehendaki oleh syaitan laknatullah. Mereka menghendaki manusia agar menjadi teman dia ke jahanam nanti. Syaitan laknatullah, enggak akan pernah berhenti mereka. Kita tidur, kita capek, ini kan enggak capek. Dia enggak berhenti, terus menerus menggiring kita untuk menjauh dari Allah tabaraka wa taala. Allah perintahkan untuk sholat, Allah perintahkan untuk ibadah. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan larangan dari syaitan laknatullah. Semua dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, itulah perintah syaitan kepada manusia. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kita dengan musuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Keburukan syaitan dan apa yang membuat mereka syirik kepada Allah. Itulah syaitan yang menyuruh orang untuk menyimpang dari kebenaran. Kemudian yang selanjutnya apa kata Rasulullah mengajar kepada sahabatnya? Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Dan aku berlindung dari apa? Kecenderungan hatiku untuk berbuat buruk dan mengajak manusia dan melemparkan keburukan itu kepada orang lain. Ini banyak orang seperti ini. Dia yang berbuat tapi dilemparkan kepada orang lain. Dia yang berbuat maksiat, dia yang iri, dia yang dengki, ditunjukkan pada temannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini doa yang harus kita hafal sebenarnya doa ini. Zikir pagi sore salah satunya ini. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi, min syarri syaitan wa syirki, wa a'udzubika naqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ilal muslim. Ini doa singkat tapi maknanya luar biasa. Kita mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita. Setelah kita agungkan, kita muliakan. Hanya satu-satunya zat yang ibarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, Allah mendengarnya segala sesuatu tersebut. Yang ingin mencoba mencelakakan kita, membuat kita zalim, menzalimi kita, maka itulah tempat kita berlindung pada zat yang mengetahui, maha mengetahui apa yang tinggal di dalam ghaib dan apa yang tinggal dalam syahadah. Dan kita mohon kepada Allah di keburukan hati kita. Yang banyak manusia kadang-kadang susah mengontrol hatinya. Kadang-kadang dia bisa, kalau fisiknya sakit gampang kita datang ke dokter, kasih obat, bisa terasa oleh kita. Tapi keburukan hati kita ini susah terdeteksi oleh kita. Kadang-kadang penyakit itu muncul dengan tiba-tiba. Karena teman punya jabatan, karena naiknya jabatan, karena ini. Kita kadang hasad kepada dia. Padahal seorang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini biasa kehidupannya. Gak ada yang berlebihan, tidak qiyamul lail, tidak baca Quran yang luar biasa, tidak. Rasulullah katakan, nanti akan masuk orang ahlul jannah dari pintu itu. Betul masuk orang tersebut. Itu ahlul jannah, harus surga. Datang besok lagi akan datang masuk lagi dari pintu yang itu akan masuk orang ahlul surga. Orang yang sama datang. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan orang itu datang lagi nanti pada hari ketiganya. Orang itu datang dan itulah ahlul surga. Sahabat menanyakan, kenapa kok bisa orang ini jadi ahlul surga? Akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, itu Abu Dzar atau Salman, itu datang ke rumahnya, minta, ya sahabatku, aku ingin tinggal di rumahmu. 3 hari saya tinggal di rumahmu. Boleh, silakan. Tinggal di rumahnya 3 hari. Melihat apa yang ada dalam hati orang ini, apa perbuatannya sehingga Rasulullah mengatakan dia itu ahlul surga. Subhanallah. Ini sahabat bagaimana mereka ingin mengejar surganya luar biasa. Kemudian dia tidurlah. Malam hari gak bangun qiyamul lail. Gak bangun qiyamul lail. Pagi hari biasa dia. Hari pertamanya. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga pun begitu. Akhirnya berkatalah Abu Dzar kepada dia. Menurut Salaman atau Abu Dzar adalah 2 sahabat itu. Datanglah kepada dia. Ya sahabatku, aku sengaja datang ke rumahmu ini. Aku ingin tahu apa amal perbuatanmu sehingga Rasulullah mengatakan kepadamu bahwa kamu ahlus surga. Gak ada amalku biasa. Kau lihat 3 hari kan. Aku gak ada sesuatu yang aku dapat. Gak biasa amalku. Pasti ada amal sesuatu yang kau sembunyikan. Ya, satu yang aku hindari dari hatiku. Aku menghilangkan sifat riya, hasud, dengki kepada saudaraku. Ketika ada saudaraku mendapat nikmat, aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dicurahkan pada saudaraku. Kenapa? Bersihnya hatinya. Bersihnya jiwanya dari sifat-sifat hasad, dengki, hasud kepada saudaranya. Subhanallah. Inilah akibat, inilah sebabnya dia mengatakan dia ahlus surga oleh Rasulullah SAW. Karena kebersihan jiwanya. Gak rasa dengki, hasad, hasud kepada orang lain. Dan itu yang Allah panggil. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang penuh dengan khusyuk, khudu, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berpenyakit di hatinya, dipanggil oleh Allah, ya ayat nafsul mutmainnah, yang tenang, yang jiwa yang tenang. Irji'i, kembali kamu kepada Allah. Ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam surgaku dan masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Subhanallah. Mudah-mudahan dari yang singkat ini bisa merangsang, memicu diri kita, bersihkan hati kita. Dan hanya Allah yang bisa memberikan, minta kepada Allah doa tadi itu. A'udzubika min syarri nafsi, min syarri syaitan wa syirki, wa a'udzubika min aqtarifa ala nafsi su'an au ajurhu ilal muslim. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran yang besar, agar kita bisa membersihkan, mengoreksi hati kita, menjaga hati kita dari sifat-sifat yang merusak amal ibadah kita. Riya, hasad, hasud, sum'ah, namimah, tajassus, semua penyakit harus dihindarkan dari hati kita. Ikhlaskan jiwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita siratal mustaqim. Allah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya, sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.